Tanda kebangkitan. Dalam perjalanan kehidupan, kita akan tiba di sebuah titik di mana kita mengalami kebangkitan spiritual. Kapan dan bagaimana kita tiba di titik ini akan berbeda bagi setiap individu. Banyak dari kita yang kadang tidak menyadari bahwa kita sedang dalam proses kebangkitan spiritual. Pengalaman yang kita alami kadang membuat kita hanyut dalam pikiran dan emosi kita, sehingga kita lupa untuk melihat pembelajaran yang kita dapatkan. Hal yang kita alami sebenarnya sudah sesuai dengan kapasitas dari perkembangan jiwa kita. Tidak ada yang terlalu mudah atau berat, karena sebelum kita inkarnasi ke tubuh fisik ini, kita bersama dengan pemandu roh kita sudah memiliki rencana capaian pembelajaran di bumi ini. Kemudian, bagaimana kita mengingat rencana pembelajaran yang sudah kita tentukan sebelum masuk ke sekolah bumi? Hal yang perlu kita identifikasi pertama kali adalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita saat ini. Melihat ke dalam diri untuk kemudian menyadari tanda-tanda kebangkitan spiritual yang mendorong kita untuk bertumbuh. Berikut adalah tanda-tanda kebangkitan yang bisa membantu rekan-rekan sekolah jiwa untuk lebih memahami perjalanan spiritual yang sedang dilalui. Tanda dari kebangkitan spiritual yang sering dialami oleh kita, pertama adalah pengambilan keputusan besar dalam hidup. Mungkin ada sebuah kejadian yang memaksa kita untuk mengambil sebuah keputusan yang pada awalnya sangat berat untuk dilakukan. Tapi kita memilih untuk mendengarkan kata hati dan jiwa kita dibandingkan menggunakan ego kita. Hal ini akan pada akhirnya membawa kita ke awal dari perjalanan spiritual. Pilihan-pilihan yang kita ambil berikutnya akan menjadi latihan dari bagaimana kita mengasah intuisi, kepekaan dan kesadaran kita akan situasi dan lingkungan sehingga semuanya akan terlihat lebih jelas. Tanda kebangkitan spiritual yang kedua adalah sensitivitas dan gelombang emosi. Amarah, kesedihan, kebahagiaan, rasa bangga, rasa suka dan cita, semuanya dapat muncul ke permukaan dan menyebabkan kita mengalami perubahan suasana hati yang begitu ekstrim. Hal ini akan membuat kita berpikir bahwa kita mengalami gangguan secara psikologis. Depresi biasanya terjadi ketika kita harus melepaskan ikatan energi dengan orang lain. Hal ini pada awalnya akan terasa begitu berat, tapi jiwa kita terus mendorong kita untuk melepaskan hubungan yang tidak lagi membantu kita bertumbuh secara spiritual. Yang perlu kita lakukan adalah untuk menerima semua bentuk emosi tersebut dan menyadarinya, bahwa emosi tersebut bukanlah siapa diri kita yang sebenarnya. Emosi yang muncul adalah bentuk perlawanan dari ego yang harus kita tundukkan, sehingga kita mampu mendengar lebih jelas suara dari jiwa kita. Tanda kebangkitan yang ketiga adalah tingkat energi yang begitu intens. Kita akan merasa kelelahan, sulit tidur, atau merasa terus mengantuk. Hal ini terjadi karena aliran energi yang tidak seimbang dalam diri kita. Pada proses kebangkitan spiritual, kita harus memahami bahwa diri kita bukanlah badan fisik. Seiring dengan perkembangan kesadaran, kita juga harus mulai mengolah badan fisik sehingga mampu menjadi rumah dari jiwa kita yang terus bertumbuh. Kita harus menemukan pola atau cara yang sesuai dengan tubuh kita, sehingga mampu mengalirkan energi yang baru. Yang banyak dilakukan oleh rekan-rekan yang sedang mengalami kebangkitan spiritual adalah yoga. Gerakan yoga sebenarnya begitu sederhana namun juga intens. Gerakan-gerakan yoga membantu kita mengalirkan energi yang tersumbat, sehingga sirkulasi energi yang baru bisa melalui penyumbatan-penyumbatan yang ada dalam tubuh. Ketika kita siap, akan banyak informasi mengenai yoga atau olahraga lain yang sesuai dengan kebutuhan diri kita dalam mengalirkan energi. Tanda kebangkitan yang keempat adalah perasaan kesepian dan kerinduan akan rumah. Banyak dari kita akan merasa bahwa bumi bukanlah rumah kita. Kita rindu akan sebuah kesatuan, akan kampung halaman, akan tempat di mana kita berasal. Perasaan ini hadir ketika kita sudah meninggalkan energi yang lama. Kita kemudian akan tersadar bahwa kita harus menemukan jalan pulang. Di manakah sebenarnya rumah kita? Dari mana kita berasal? Hal ini hanya bisa kita temukan seiring dengan peningkatan kesadaran. Namun yang perlu rekan-rekan sekolah jiwa ketahui,
bahwa semesta selalu mendukung kita dalam proses perjalanan kita menemukan siapa diri kita dan dari mana kita berasal. Percayalah bahwa banyak jiwa sedang melalui proses kebangkitan masal ini, dan kita tidaklah sendirian. Roh pemandu kita selalu mendampingi kita. Yang perlu kita lakukan adalah meminta bantuan agar perjalanan ini dibantu dan dimudahkan. Tanda kebangkitan kelima adalah pencarian makna, tujuan, hubungan, dan kenyamanan. Kita akan merasa hidup kita tidak bermakna dan kita mulai mempertanyakan, apakah yang menjadi tujuan dari hidup kita? Kenapa kita ada di bumi saat ini? Apakah ada sebuah misi yang harusnya kita selesaikan? Yang perlu rekan-rekan ketahui bahwa misi jiwa kita yang utama adalah untuk mengalami kebangkitan spiritual, untuk menyadari bahwa kita memiliki kendali akan realita yang kita inginkan. Kita tidak harus menjadi seorang penulis buku, peramal, penyembuh, guru, atau seorang influencer spiritual. Kita hanya perlu untuk menjadi diri sendiri, menemukan apa yang sebenarnya benar-benar kita sukai. Karena pelajaran di bumi adalah bagaimana kita menciptakan sesuatu dari manipulasi energi. Pahamilah apa yang menjadi potensi dan kelebihan kita. Kesempatan dan jalan akan terbuka pada waktunya ketika kita benar-benar siap. Tanda kebangkitan keenam adalah adanya pertemuan dengan orang-orang baru. Kita akan mendapatkan pesan atau sinyal untuk bertemu dengan orang-orang yang belum pernah kita temui sebelumnya. Biasanya ini akan menjadi sebuah pelajaran berikutnya. Kita harus sadar akan siapa saja yang berhak masuk ke hidup kita dan siapa yang perlu ditinggalkan. Tidak jarang orang baru yang kita temui akan memberikan energi yang lama. Dalam artian, pelajaran yang diberikan oleh orang baru kurang lebih sama dengan orang yang pernah kita temui sebelumnya. Namun yang berbeda kali ini adalah bagaimana kita merespon dengan kesadaran yang baru. Jika kita sudah lulus dalam pelajaran yang sebelumnya, maka dengan mudah kita akan bisa melalui pelajaran yang berikutnya. Demikian beberapa tanda dari kebangkitan spiritual. Apakah rekan-rekan sekolah jiwa mengalami tanda kebangkitan yang lain? Silahkan untuk berbagi di kolom komentar.